Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bang Uyi dalam Uyi Phonics. Oke, kali ini tutorial saya yakni bagaimana cara melakukan pemupukan terhadap tanaman buah anggur. Di hadapan teman-teman yang ada sekarang ini, tanaman anggur saya yang sudah mengalami proses generatif pembuahan. Jadi saya perlu menjabarkan tutorial tentang bagaimana cara pemupukan terhadap fase ketiga tanaman ini yang sudah mengalami pembuahan. Saya harus menjelaskan tentang bagaimana konsep dasar pemupukan tanaman anggur secara standar. Nah, yang teman-teman lihat di hadapan kita ini adalah tanaman anggur yang sudah mengalami pembuahan. Nah, namun kadangkala sering kita alami ketika walaupun kita sudah menanam tanaman anggur, kita masih bingung pupuk apa sih yang cocok untuk pohon anggur kita. Nah, saya ingin bercerita sedikit bahwa kita ini seringkali terjebak dalam membeli produk pupuk. Kenapa bisa terjebak, teman-teman? Bayangkan saja, ada ratusan merek pupuk yang kita dijual di pasaran. Yang mana yang mau kita beli? Setiap merek tersebut pasti menjanjikan keunggulannya masing-masing. Nah, kita sering terjebak pada janji manis yang mengatakan bahwa pupuk buatan pabrik ini, produk ini menjadikan tanaman bisa begini, begitu, hasil panennya bisa segini, segitu. Oke, memang tidak ada yang salah sih, teman-teman. Karena bisa jadi hasil pengujian mereka kan mungkin bisa saja semanis dengan semanis yang mereka janjikan. Namun jebakannya itu ada di mana? Kita akan terjebak pada salah memilih pupuk. Karena apa? Karena kita tidak memahami konsep dasar pemupukan tanaman secara benar. Oke, saya mencontohkan pemupukan terhadap tanaman anggur ini. Jangan heran ada penghobi tanaman dengan menggunakan pupuk tertentu, hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Jangan spontan, karena kita jangan salahkan pupuknya. Pupuknya bagus, tapi kita salah menerapkan pada tanaman. Karena setiap jenis tanaman, perlu dicatat teman-teman, setiap jenis tanaman memerlukan jenis pupuk dan takaran yang berbeda-beda, termasuk tanaman anggur ini. Berbeda-beda, beda dengan jeruk, beda dengan buah-buah yang lain. Nah, dan waktunya juga berbeda-beda karena masa panennya berbeda-beda, pembuahannya juga berbeda-beda. Ada kalanya pohon A perlu pupuk A, atau perlu pupuk C, pohon B perlu pupuk X, dan seterusnya. Makanya kita perlu memahami konsep dasar pemupukan. Oke, baiklah, kita akan mulai dengan sedikit tujuan utama pemupukan. Banyak yang keliru sebetulnya apa sih tujuan utama pemupukan. Kalau banyak orang ditanya apa tujuan pemupukan, pasti menjawab ya untuk menyuburkan tanaman agar cepat besar dan berbuah. Ya betul, jawaban tersebut memang benar, tapi masih terlalu sederhana, kawan. Diperlukan jawaban yang lebih lengkap dan luas, karena memahami tujuan pemupukan itu adalah merupakan fondasi awal untuk bisa menentukan jenis pupuk yang akan kita gunakan. Jadi apa sih tujuan pemupukan? Ya, saya jelaskan, ada tujuan utama. Yang pertama itu memperbaiki dan mempertahankan kualitas fisik, kimia, dan biologi. Saya ulangi, memperbaiki dan mempertahankan kualitas apa? Ada 3 unsur, fisik, kimia, dan biologi. Fisik itu seperti apa sih? Yang pertama, kualitas fisik. Tanah memiliki sifat gembur, remah, dan berporositas tinggi. Artinya kemampuan tanah untuk menyerap air dengan cepat. Itu fisiknya, kemampuan tanah menyerap air dengan cepat. Kemudian kualitas kimianya apa? Tanah mengandung unsur hara, makro dan mikro, yang lengkap dan berlimpah, serta memiliki pH yang cenderung netral. Kemudian biologinya apa? Tanah mengandung banyak mikroorganisme yang menguntungkan dan sedikit mengandung mikroorganisme yang merugikan, seperti nematoda, patogen, dan sebagainya. Nah, 3 unsur tadi, gemburnya, kemudian unsur kimianya yaitu makro dan mikronya, unsur haranya pupuk tadi, kemudian unsur biologinya yakni mikroorganisme yang menguntungkan. 3 hal ini kalau sudah tercukupi, 3 parameter ini, maka tanah di lahan kebun Anda, apapun tanamannya teman-teman, pasti tumbuh sehat dan subur, insya Allah. Ya,
insya Allah ya pasti akan tumbuh kalau perlakuannya benar. Nah, tujuan pemupukan yang pertama adalah memperbaiki dan mempertahankan kualitas fisik, kimia, biologi, dan tanah pada pertanian. Namun, ada hal yang harus dicatat. Tidak semua jenis pupuk mampu melaksanakan tugas tersebut. Tidak semua loh. Iya, tidak menjamin. Satu-satunya jenis pupuk yang bisa melakukan semua itu, teman-teman, adalah apa? Pupuk organik padat. Nah, sekali lagi saya katakan pupuk organik padat. Seperti apa? Pupuk kandang, kompos, bokasi yang biasa saya pakai ini, bokasi, kascing, dan lain-lain ya. Sedangkan pupuk organik cair yang coba teman-teman lihat di video saya sebelumnya, atau TOC atau MOL, kompos tea, dia tidak begitu memperbaiki kualitas fisik tanah, tapi dia lebih ditugaskan untuk memperbaiki kimia dan biologi. Nah, jadi ada perbedaannya, kimia biologi. Oh, kalau pupuk organik padat itu kualitas, kalau pupuk cair itu kimia dan biologi. Oke, bagaimana dengan pupuk kimia? Tidak ada satupun produk pupuk kimia yang bisa melakukannya. Ya, justru sebaliknya, pupuk kimia bisa dapat menurunkan, bahkan menghilangkan kualitas tanah secara keseluruhan dan jangka panjang. Ya, kalau kita isi dengan sesuatu yang beracun, ya pasti akan berpengaruh. Tapi bukan berarti pupuk kimia harus dihindari. Yang benar, pupuk organik dan pupuk kimia harus digunakan secara seimbang untuk saling melengkapi. Sebab pupuk kimia sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pemupukan yang kedua. Oke, yang kedua sebagai berikut, tujuannya menambah dan menjaga ketersediaan unsur hara tanah. Meskipun pupuk organik mengandung unsur hara yang lengkap, tapi sayangnya nilai konsentrasi jumlahnya tentu sangat rendah. Sehingga untuk bisa memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman, sepanjang tahun diperlukan pupuk organik dalam kuantitas yang besar tentunya. Dan tentu saja mana hal itu sangat tidak efisien. Oleh karena itu, kita memerlukan pupuk kimia sebagai pengganti pupuk organik dalam menyelesaikan tugas menambah dan menjaga ketersediaan unsur hara tanah. Sekali lagi saya katakan, pupuk kimia ini sebagai pengganti pupuk organik dalam menyelesaikan tugas menambah dan menyediakan ketersediaan unsur tanah. Oke teman-teman, berdasarkan keterangan dari World Agroforestry, jadi Kehutanan Pertanian, sebuah badan yang khusus mengurus pertanian, dalam 1 ton pupuk kandang atau kotoran sapi mengandung unsur hara nitrogen atau N itu 5 kilo, fosfat itu 2 kilo, dan kalium 5 kilo. NPK 525. Sedangkan jika menggunakan pupuk kimia untuk mendapatkan unsur hara dengan kandungan dan konsentrasi yang sama seperti di atas 525 itu NPK, dia harus membutuhkan urea 11 kilo, itu sama dengan 5 kg nitrogen. Kemudian pupuk SP36 teman-teman 13 kilo, itu sama dengan 2 kilo fosfat. Kemudian pupuk KCL 10 kilo, sama dengan 5 kilo kalium. Jadi total beratnya 34 kilogram. Yang di atas tadi totalnya 12 kilo. Pupuk bokasi organik, pupuk organik yang mengandung NPK tadi. Nah, ini kotoran ayam, sapi, sekam padi, jerami, sekam bakar, ger serbuk, itu sudah. Kemudian CNPK ini teman-teman. Nah, ini NPK. Nah, ini sudah mengandung sama dengan itu yang kalau dibandingkan misalnya 11-12 kilo misalnya, itu dia sama dengan 34 kilo, 2 kali lipat beratnya. Bisa Anda bayangkan, cukup mencampur 3 macam pupuk kimia di atas, kandungan unsur hara hanya bisa sebanding 1 ton pupuk kandang kotoran sapi. Penggunaan pupuk kimia akan sangat berbanding terbalik dengan penggunaan pupuk organik. Oke. Oleh karena itu, jangan sampai penggunaan tersebut dapat meracuni kesuburan tanah. Maka saya katakan tadi, maka perlu ada yang dinamakan dengan keseimbangan. Pupuk dasar harus diberi dengan pupuk organik dan pupuk cair. Pupuk tambahan organik itu adalah pupuk kimia tadi. Oke. Nah, rusaknya kualitas tanah itu secara jangka panjang itu akan mengalami penurunan
dari tahun ke tahun. Untuk menghindarinya kita harus menggunakan pupuk kimia dan organik secara berimbang agar menetralisir efek samping pupuk kimia pakai pupuk organik. Kemudian gantian teman-teman. Kemudian menggunakan pupuk kimia itu dengan dosis dan waktu aplikasi yang sesuai petunjuk. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita memilih jenis pupuk yang tepat berdasarkan waktu penggunaannya. Nah, ini ada dua tahap yang sudah saya jelaskan di awal judulnya tadi, pemupukan dasar dan pemupukan susulan. Sekali lagi, pemupukan dasar dan pemupukan susulan. Kemudian di pupuk susulan itu ada bagi 3, fase vegetatif pertumbuhan, fase generatif pembuahan, dan fase pembesaran buah. Nah, saya mengambil gambar tanaman anggur yang sudah berbuah. Tanaman anggur saya yang sudah berbuah itu sudah mengalami fase susulan pada tahap ketiga, yakni fase pembesaran buah, begitu. Karena saya sudah melakukan pemupukan dasar dan pemupukan susulan pada tahap pertumbuhan dan pada tahap pembuahan. Makanya setelah dia berbuah, saya melakukan tahap yang ketiga, yakni fase pembesaran buah. Silahkan lihat video-video saya sebelumnya di channel Oiponics di bagian green, ya, bagian-bagian Oi Green. Nah, adanya pembagian tersebut perlu teman-teman tahu, karena pemupukan pada masing-masing fase itu memerlukan jenis pupuk yang berbeda. Sekali lagi, jenis pupuk yang berbeda. Nah, kita membutuhkan beberapa macam pupuk, tidak hanya 1 atau 2 macam saja. Oke. Pertanyaan selanjutnya, pemupukan apa yang harus kita beli? Tahap fase pertama tadi itu pemupukan dasar. Pemupukan dasar ini dilakukan pada saat pengolahan tanah, sekitar 1-2 bulan sebelum penanaman anggur ke lahan. Penanaman tanaman lain, ya, saya ambil saja contoh anggur. 1-2 bulan sebelum tanam. Nah, tujuan utama memperbaiki kualitas fisik, kimia, dan biologi, agar kebun kita layak untuk ditanami tanaman gitu, atau pohon. Perlu dicatat bahwa pemupukan dasar sangat menentukan masa depan pohon kita, tanaman kita. Sangat menentukan loh, karena dia pemupukan dasar, pemupukan pertama. Salah melakukan pemupukan di tahun pertama, tidak melaksanakan sama sekali, apalagi tidak sama sekali, maka risiko buruknya akan terjadi. Pertama, tanaman tumbuh lambat dan kerdil. Kedua, rentan diserang hama dan penyakit. Ketiga, sulit berbuah. Keempat, kondisi yang parah, tanaman akan berangsur mati. Maka jangan sepelekan hal ini. Oke. Pupuk yang digunakan untuk pemupukan dasar adalah pupuk kandang dari kotoran kambing atau sapi, pupuk pertanian dolomit, pupuk NPK. Hindari menggunakan pupuk kandang dari kotoran unggas. Sekali lagi, hindari menggunakan pupuk kandang dari kotoran unggas. Sebaiknya menggunakan pupuk dari kotoran sapi seperti tampilan tadi. Kotoran sapi, sekam, bakar, serbuk gergaji yang mengandung C, NPK. Nah, ini yang dipakai. Contoh saja, ya. Oke. Kemudian pupuk kotoran unggas apabila diaduk bersama tanah dan bertemu dengan air, maka tekstur tanah akan berubah menjadi seperti lumpur. Jadi dia lebih mencair daripada kotoran sapi. Hindari seperti itu. Tanah yang teksturnya berlumpur akan menyebabkan akar tanaman ini akan membusuk. Kalau kita memakai pupuk dasar unggas lumpur, akar tanaman akan busuk. Alhasil pohon bisa mati dalam hitungan hari. Jangan heran teman-teman, sesubur apapun, sebagus apapun pupuk Anda, kalau Anda salah menerapkan pada penerapan dasar, maka hitungan hari saja pohon akan mati. Pupuk kotoran unggas hanya cocok sebagai pupuk susulan, di mana cara aplikasinya cukup ditabur atau dibenam mengelilingi batang tanaman. Nah, dia tidak boleh ditanam di dalam unggas, karena apa? Menyerang akar lumpur, akar akan mati. Maka sebaiknya ditabur di atas. Seperti itu teman-teman. Nah, bisa menggunakan pupuk mutiara, NPK 16-16-16, Poska Plus, pupuk NPK itu ada kapur dolomit. Nah, oke, itu contohnya. Selanjutnya adalah pupuk susulan. Pemupukan ini dilakukan tidak lama setelah bibit tanaman ditanam ke lahan. Diberikan rutin setiap beberapa minggu, sebulan sekali.
Tujuan utama pupuk susulan ini untuk mempertahankan kualitas tanah agar tidak menurun. Kualitas tanah tidak menurun, serta menambah dan menjaga ketersediaan unsur hara tanah agar tanaman itu tidak kelaparan. Seperti perut kita kalau lapar ya akan mati. 3 fase tadi yang saya sampaikan, yang pertama tadi yang pernah saya sampaikan dulu pada saat pertumbuhan awal. Coba lihat di video-video saya yang menyangkut tentang tabulam pot. Fase vegetatif pertumbuhan. Sederhananya begini, pemupukan dilakukan selama pohon sedang tidak berbunga dan tidak berbuah. Tidak berbunga, tidak berbuah. Itu 2 hal. Pertama itu sudah dilakukan pupuk dasar, selanjutnya dia sudah tumbuh selama berapa minggu, 1 ke 2 minggu, kemudian dia akan berlanjut ke pertumbuhan lanjutan. Nah, itu pupuk susulan perlu diberikan dalam keadaan dia belum berbuah dan belum berbuah. Dimulai sejak tanaman masih kecil atau baru ditanam di lahan hingga ia tumbuh dewasa dan siap dibuahkan yang pertama kali. Sedangkan pada pohon dewasa yang telah produktif, fase vegetatif berlangsung selama masa istirahat pada waktu pasca panen hingga menjelang pembuahan berikutnya. Oke, pupuk yang diberikan, pupuk kandang sama ya, kambing, sapi, unggas boleh, kapur pertanian dolomit, NPK. Untuk memberikan hasil yang lebih maksimal, Anda bisa menambahkan 2 produk, yakni pupuk daun, growmore boleh 20-20, Hormax. Hormax itu untuk apa ya, hormon pertumbuhan organik. Nanti saya akan tampilkan visualnya. Kemudian growmore juga boleh. Growmore ini bermanfaat untuk menyediakan unsur hara mikro lengkap, sedangkan Hormax berfungsi sebagai zat pemacu tumbuh tanaman. Growmore itu warna putih ya, tabung botol putih plastik. Nah, kalau Hormax itu warna oranye ya teman-teman, ada tulisan warna merah hijau. Oke. Fase kedua, generatif pembuahan. Fase ini dilakukan untuk merangsang pohon agar bisa berbuah. Jika selama ini saya contohkan pada anggur, jika selama ini kita sering mendengar istilah pupuk pembuahan, pupuk perangsang buah, pupuk buah atau semisalnya, itu mengartikan bahwa pupuk tersebut dikhususkan untuk pemupukan fase generatif. Nah, pupuk yang digunakan pada fase ini pupuk kandang dari kotoran kambing, khususnya kambing ya. Kapur pertanian dolomit tetap dipertahankan, pengapuran ya, supaya dia tanaman itu tidak lembab. Pupuk KNO3 dan pupuk MKP. Gunakan juga Hormax. Pupuk kandang yang direkomendasikan untuk fase generatif adalah kotoran kambing. Karena apa? Karena komposisi kandungan unsur haranya itu paling mendukung untuk proses pembuahan. Sekali lagi, pupuk kotoran kambing itu paling mendukung proses pembuahan dibanding pupuk kandang dari kotoran hewan lain. Itu rahasianya di situ. Sebetulnya ada yang lebih bagus dari kotoran kambing, yaitu kotoran kelelawar atau sering disebut pupuk guano. Nah, teman-teman silahkan cari pupuk guano, kotoran kelelawar, itu paling bagus. Tapi sayang ketersediaan itu sangat terbatas, apalagi dalam keadaan sekarang ya, dengan tersebarnya virus, corona dan lain sebagainya. Tentu saja kita harus menghindari hewan-hewan liar ya, apalagi apa-apa yang dikeluarkan oleh hewan-hewan liar tersebut. Makanya harus sangat terbatas. Namun silahkan cari pupuk yang sudah diproduksi secara resmi di pabrikan. Namanya pupuk guano. Biasanya dia diekspor ke negara-negara dan dijual di pasar lokal. Di situ kita boleh pakai KP kristal, mereknya Pak Tani boleh, dia bisa larut di dalam air bisa. Kemudian pupuk KNO3 putih PN13045 itu boleh. Oke, itu jenis pupuk yang fase kedua, fase pembuahan. Ya, fase ketiga ini adalah fase pembesaran buah. Nah, fase ini pemupukan dilakukan selama pohon itu sedang berbuah. Nah, jadi pohon anggur yang saya contohkan ini sedang berbuah, yakni sejak ukurannya itu kurang lebih sebesar ujung jari kelingking orang dewasa hingga menjelang panen. Fase ini disebut juga fase pengisian umbi dan buah. Tanaman apapun pengisian umbi dan buah. Pupuk yang digunakan pupuk NPK. Boleh merek Mutiara Grower atau NPK DGW Boster juga boleh. Nah, Mutiara Grower yang 1509 sama yang hijau dengan DGW. Nah, kesimpulannya, ketika Anda memutuskan untuk menanam tanaman, Anda harus siap melaksanakan tugas pemupukan. Apabila sejak awal Anda sudah merasa keberatan, sebaiknya urungkan niat Anda untuk menanam tanaman, karena Anda hanya akan buang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Sebab pohon yang tidak dipupuk dengan baik pertumbuhannya akan melambat, kerdil,
mudah terserang hama dan penyakit, sembuh berbulan, dan kondisi yang fatal adalah akhir